Materi kali ini kita akan membahas tentang inspeksi penetran langkah demi langkah. Selamat mengikuti, salam quality! Bayangkan sebuah tangki bahan kimia raksasa atau boiler di pembangkit listrik. Bebannya luar biasa berat kan? Keselamatan struktur-struktur ini pastinya harga mati. Tapi pertanyaannya, gimana para insinyur ini bisa 100% yakin kalau logam setebal itu benar-benar aman tanpa cacat sedikit pun? Di pembahasan kali ini, kita bakal bongkar rahasia di baliknya. Coba kalian perhatikan palka logam dengan baut-baut raksasa ini. Ini bukan komponen sembarangan. Dia dirancang buat nahan tekanan ekstrim dari dalam. Nah, sekarang bayangkan ada retakan. Sekecil helai rambut ngumpet di sekitar baut atau permukaannya. Kalau dibiarkan, retakan mikroskopis ini bisa berujung pada bencana. Pertanyaannya, gimana cara kita menemukan cacat yang bahkan gak kelihatan sama mata telanjang pada komponen seberat ini? Jawaban jujurnya, kita nggak butuh sinar X mahal atau gelombang suara dulu di tahap ini. Kita pakai metode yang jauh lebih elegan tapi super efektif. Dan pastinya diatur ketat sama standar ASME. Namanya pemeriksaan liquid penetran. Anggap saja ini semacam detektif cairan yang bisa menyusup ke celah paling kecil buat membongkar rahasia di dalam material. Nah, biar lebih kebayang, kita bakal telusuri proses inspeksi berstandar ASME ini bareng-bareng. Mulai dari cara kerjanya, betapa krusialnya persiapan permukaan, aplikasinya, sampai ke gimana kita menginterpretasi hasilnya nanti. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian pertama. Gimana sih cara kerja metode ini? Konsep dasarnya tuh brilian banget karena kesederhanaannya. Pertama, cairan penetran diaplikasikan dan dibiarkan meresap ke celah-celah kecil lewat aksi kapilaritas. Terus, permukaannya kita bersihkan. Nah, senjata hasilnya ada di pengaplikasian developer. Bayangkan developer ini kayak spons putih kering, dan cairan penetrannya itu tinta merah yang terjebak di dasar jurang mikroskopis. Spons ini bakal menarik tinta merahnya keluar, bikin noda yang langsung kelihatan jelas. Tinta yang kita pakai ini umumnya ada dua macam. Ada yang namanya penetran kontras warna, warnanya merah pekat dan gampang banget dilihat di bawah cahaya biasa. Terus ada juga penetran fluoresen. Nah, kalau yang ini punya pewarna khusus yang bakal menyala terang banget kalau disorot pakai sinar ultraviolet. Pilih yang mana? Tergantung seberapa sensitif cacat yang mau kita cari. Sip, sekarang kita masuk ke bagian kedua dan ini fokus yang super penting. Langkah awal persiapan permukaan. Bisa dibilang, berhasil atau tidaknya inspeksi kita murni ditentukan di tahap ini. Ibarat mengamankan tempat kejadian perkara. Aturan dari ASME ini ketat banget loh. Permukaan yang mau diperiksa, ditambah area sekitar radius minimal 1 inci, itu wajib hukumnya dalam keadaan bersih dan kering. Kenapa harus se-ekstrim itu? Karena setitik saja kerak, minyak, atau sisa las bisa menyumbat retakan. Kalau udah tersumbat, cairannya nggak bisa masuk dong. Atau parahnya kotoran itu malah bikin indikasi cacat palsu. Jadi, persiapan permukaan ini bukan sekedar saran, ini fondasi mutlak. Buat dapat tingkat kebersihan forensik ini, kita nggak bisa asal pakai sabun. ASME ngasih daftar agen pembersih khusus, mulai dari deterjen, pelarut organik, sampai larutan pembersih kerak. Dan ingat, ini tuh ibarat resep baku. Kalau kalian ganti metode pembersihannya di tengah jalan, kalian harus mengevaluasi ulang seluruh prosedurnya dari awal. Oh ya, satu lagi, permukaannya harus dipastikan 100% kering sebelum penetran diaplikasikan. Oke, permukaannya udah mulus dan kering. Sekarang tahap ketiga, saatnya kita mengaplikasikan cairan penetrannya. Dan ini bukan sekedar asal kuas atau semprot ya. Kode ASME punya aturan main yang presisi banget soal waktu, yang biasa disebut dwell time atau waktu jeda. Ada batas minimum biar cairan punya cukup waktu buat meresap sampai ke dasar retakan terdalam. Tapi awas, ada juga batas maksimumnya. Kita nggak mau cairannya mengering di permukaan, karena nanti bakal susah banget dibersihkan. Timing di sini benar-benar segalanya. Masuk ke tahap keempat, pembersihan cairan berlebih. Disinilah kita butuh keseimbangan tingkat tinggi. Kalau jenis penetrannya nggak bisa langsung dibilas air, kita butuh proses emulsifikasi. Singkatnya, kita pakai emulsifier. Bisa jenis lipofilik yang direndam langsung, atau hidrofilik yang kerjanya mirip sabun peluruh minyak. Tugas mereka itu mengikat sisa penetran di permukaan biar gampang dibilas air, tapi tetap menyisakan penetran murni yang udah aman ngumpet di dalam retakan. Harus pas, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih bersihinnya. Permukaan sudah dibilas dan dikeringkan lagi, sekarang saatnya developer beraksi. Balik lagi ke analogi spons kita di awal, serbuk putih halus ini disemprotkan secara merata, fungsinya untuk menyerap penetran yang terjebak tadi agar naik kembali ke permukaan. Proses merembesnya cairan ini dikenal sebagai aksi bleed out.
Selain itu, warna putih yang seragam bakal ngasih latar belakang kontras yang sempurna biar noda merahnya makin mencolok. Nah, ini dia momen pembuktiannya. Tahap kelima, interpretasi hasil inspeksi. Disinilah mata jeli seorang inspektur diuji. Tapi tunggu dulu, kita nggak bisa ngecek hasilnya di tempat remang-remang. Syarat mutlak dari ASME, intensitas cahaya minimal harus di angka 100 foot candle atau sekitar 1076 lux. Asal tahu saja nih, ini tuh setara sama terangnya lampu di ruang operasi rumah sakit loh. Tanpa pencahayaan sekuat ini, retakan super halus pasti gampang banget terlewat. Di bawah cahaya yang terang benderang itu, apa sih yang dicari? Inspektur bakal mencari noda perembesan berwarna merah tua yang kontras banget di atas lapisan putih developer. Polanya bisa macam-macam. Kalau bentuknya garis memanjang, itu indikasi kuat adanya retakan. Kalau bentuknya titik-titik mengumpul, biasanya itu porositas. Uniknya, kalau noda yang muncul itu warnanya malah merah muda pucat banget, itu bisa jadi tanda kalau pas tahap pembersihan tadi, inspektur terlalu over membersihkannya. Terlihat kan betapa sensitifnya prosedur ini? Terakhir, tahap keenam, kesimpulan dan standar evaluasi. Setelah semua petunjuk terkumpul, saatnya kita kasih vonis. Dari hasil inspeksi visual tadi, temuan bakal dikelompokkan ke salah satu dari 3 kategori. Pertama, indikasi palsu, biasanya gara-gara persiapan permukaan di awal kurang bersih. Kedua, indikasi tidak relevan, misalnya cairan cuma nyangkut di bekas goresan mesin yang kasar, jadi bukan bahaya struktural. Kedua hal ini wajib dibuktikan oleh inspektur. Dan yang ketiga, ini yang bikin deg-degan, indikasi relevan. Ini artinya beneran ada cacat seperti retakan. Kalau udah begini, cacatnya bakal diukur dan dievaluasi ketat pakai standar penerimaan ASME untuk menentukan komponen tersebut masih layak atau harus pensiun. Jadi, proses inspeksi yang panjang ini membuktikan satu hal. Keselamatan di industri berat itu nggak pernah mengandalkan perkiraan semata. Semuanya bertumpu pada sains material yang luar biasa teliti, mulai dari se-ekstrim apa kita membersihkan permukaannya, sampai seterang apa lampu di ruang pengujian. Besok-besok kalau kalian lewat di depan bejana tekan atau infrastruktur raksasa, coba deh perhatikan lebih dekat. Kebayangkan rahasia mikroskopis apa yang mungkin tersembunyi dan seberapa ketatnya ilmu pengetahuan yang menjaganya tetap aman? Terima kasih sudah ikut membedah materi ini bareng-bareng. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video inspeksi selanjutnya.